Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Shawnee Wiz, got this bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Randy Satriawan dengan NIM 22338061, Prodi Teknik Mesin S1. Ini merupakan video tugas ujian tengah semester mata kuliah material teknik dengan dosen pengampu Bapak Andril Arafat. Video ini akan berisi tentang klasifikasi dari material teknik, yang dimana bisa kita lihat di diagram berikut. Itu merupakan diagram material teknik, di mana di situ terdapat sebuah material di mana ada logam dan non logam. Kemudian ada pembagian dari logam, yaitu ferro, non ferro. Yang non logam adalah alam dan sintetis. Baiklah, mari kita masuk pada klasifikasi pertama, yaitu logam. Logam didefinisikan sebagai unsur kimia yang mempunyai sifat-sifat liat, kuat, keras, pengantar listrik, dan pengantar panas, mengkilap, dan pada umumnya mempunyai titik cair yang tinggi. Contoh logam adalah sebagai berikut. Ini merupakan potong kuku yang merupakan bagian dari logam, tapi ini tergantung logam termasuk logam besi teknik karena merupakan sebuah campuran. Kemudian kita masuk ke bagian logam, yaitu ada logam ferro dan non ferro. Logam ferro adalah logam yang mengandung unsur besi atau Fe. Sebutan besi dapat berarti yang pertama besi murni dengan simbol Fe yang berada pada tabel periodik, dan yang kedua adalah besi teknik yang mana sudah bercampur dengan logam ferro. Juga disebut sebagai besi karbon atau baja karbon. Bahan dasarnya adalah unsur Fe atau besi dan karbon yaitu C. Tetapi sebenarnya juga mengandung unsur lain seperti kalsium, mangan, fosfor, dan lainnya. Unsur-unsur dalam campuran itulah mempengaruhi sifat-sifat besi atau baja pada umumnya. Yang kedua adalah logam non ferro atau logam non besi. Non besi adalah logam yang tidak mengandung unsur besi atau Fe. Logam non ferro murni kebanyakan tidak digunakan begitu saja tanpa dipadukan dengan logam lain karena biasanya sifat-sifatnya belum memenuhi syarat yang diinginkan. Kecuali logam non ferro murni seperti palatina, emas, dan perak tidak dipadukan sudah memiliki sifat yang baik. Dari jenis logam non ferro berat yang sering digunakan untuk paduan baja antara lain adalah nikel, kromium, molybdenum, wolfram, dan sebagainya. Sedangkan dari logam non ferro ringan antara lain magnesium, kalsium, dan sebagainya. Kemudian logam non ferro bisa kita kelompokkan sebagai 5 bagian, yaitu yang pertama adalah logam berat, adalah apabila berat jenisnya lebih dari 5 kg per desimeter kubik, misalnya nikel, kromium, tembaga, timah hitam, seng, dan sebagainya. Tentunya ini bisa kita lihat pada keseharian kita, seperti seng itu terdapat pada rumah masing-masing. Kemudian seperti nikel, kromium, dan tembaga juga bisa kita lihat di material-material sekeliling kita. Kemudian yang kedua adalah logam ringan, yaitu adalah logam yang berat jenisnya kurang dari 5 kg per desimeter kubik. Misalnya adalah aluminium, magnesium, titanium, kalsium, kalium, natrium, barium, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah logam mulia, adalah logam yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Biasanya digunakan untuk keperluan khusus seperti perhiasan atau alat tukar barang lainnya. Itu bisa kita lihat seperti yang dipakai oleh orang tua kita sendiri seperti gelang, cincin, dan sebagainya. Yang keempat adalah logam refraktori atau logam tahan api. Logam tersebut biasanya digunakan sebagai unsur paduan untuk alat-alat listrik, silinder lain pada motor bahan bakar torak, dan alat-alat lainnya yang memerlukan ketahanan panas, misalnya wolfram, titanium, dan zirconium. Hal ini bisa kita lihat seperti pada kabel ataupun alat-alat pemadam kebakaran lainnya. Hal itu membutuhkan logam refraktori seperti ini sebagai campuran bahannya. Yang kelima adalah logam radioaktif, yaitu logam yang dapat memancarkan sinar radioaktif, yaitu sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma, misalnya uranium, plutonium, dan radium. Biasanya material ini dapat kita temui di lab-lab kimia atau lab material lainnya. Setelah kita membahas logam, tentunya kita akan membahas material dari non logam. Tentunya material dari non logam ini sangat banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam bermasyarakat maupun dalam teknik mesin sendiri. Dalam teknik mesin sendiri itu banyak kita gunakan, seperti salah satunya adalah bahan pelumas, yaitu seperti minyak dan gemuk. Itu biasanya kita gunakan sebagai paduan agar mesin kita lebih lancar dan tidak mudah haus. Kemudian terdapat bahan bakar, yaitu padat, cair, dan gas. Untuk kehidupan sehari-hari biasanya kita menggunakan bahan bakar ini seperti untuk sepeda motor, mobil, dan sebagainya. Kemudian terdapat bahan packing, yaitu perapat cairan dan perapat gas. Kemudian terdapat bahan isolasi, yaitu isolasi panas, isolasi listrik, dan isolasi getar. Biasanya bahan berbentuk isolasi ini seperti dari plastik. Contohnya adalah pembungkus kabel dan sebagainya. Kemudian terdapat karet, plastik, termoplastik, dan termosetting, keramik, dan sebagainya.
Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang polimer. Polimer adalah suatu makromolekul atau disebut juga dengan molekul raksasa yang tersusun atas beberapa monomer, molekul-molekul kecil yang sederhana. Polimer merupakan molekul besar yang terdiri atas susunan unit kimia berulang yang kecil, sederhana, dan terikat oleh ikatan kovalen. Kemudian polimer dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama adalah polimer alam. Polimer alam yaitu jenis yang terdapat pada hewan dan tumbuhan. Sebagai contoh adalah protein, selulosa, karet polimer terbentuk dari proses polimerisasi kondensasi, contohnya biji-bijian, akar, umbi, sayur, kapas, kayu, susu, daging, wol, dan lainnya. Kemudian bagian polimer yang kedua adalah polimer semisintetis, yaitu turunan polimer alam, sering disebut sebagai polimer semisintetis. Sebagai contoh, selulosa asetat adalah turunan selulosa yang terbentuk dari asetilasi selulosa dan digunakan untuk membuat kaca dan film. Yang ketiga adalah polimer sintetis. Polimer sintetis adalah polimer yang dibuat oleh manusia dan sering ditemukan pada kehidupan sehari-hari seperti serat, plastik, dan karet buatan. Contoh yang paling dekat adalah kotak minum, yaitu yang terbuat dari PET. Kemudian polimer sintetis juga telah dikembangkan guna kepentingan komersil. Ahli kimia ini sudah berhasil mengembangkan beberapa ratus jenis polimer sintetis untuk tujuan lebih luas. Itu bisa kita lihat pada pengaplikasian di teknik mesin seperti pipa, kemudian kantong, dan lain sebagainya. Setelah membahas polimer, selanjutnya kita akan membahas tentang keramik. Keramik merupakan campuran antar unsur logam dan logam, kebanyakan dalam bentuk oksida, nitrida, dan karbida. Material yang termasuk dalam kelompok ini tersusun atas clay, semen, dan gelas. Material ini bersifat insulator terhadap listrik dan panas, dan lebih tahan pada temperatur tinggi dan lingkungan yang berat daripada logam dan polimer. Sifat mekanik material ini keras namun getas. Pada dasarnya keramik terbagi atas beberapa macam. Yang pertama adalah keramik tradisional. Keramik tradisional itu keramik yang dibuat dengan menggunakan bahan alam seperti kuarsa, kaolin, tanah liat, dan lain sebagainya. Yang termasuk keramik adalah barang pecah belah seperti keperluan rumah tangga di rumah masing-masing, seperti ada kendi dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu keramik halus atau keramik modern. Keramik halus adalah keramik yang dibuat dengan menggunakan oksida atau logam seperti oksida logam I203, ZrO2, MgO, dan lain-lain. Keramik halus disebut juga dengan fine keramik, yakni keramik modern atau biasa disebut dengan keramik teknik. Keramik ini juga dibuat dengan menggunakan teknologi mesin. Kemudian terdapat keramik konstruksi. Klasifikasi produk keramik konstruksi merupakan keramik tradisional yang digunakan dalam konstruksi yang didasarkan pada lingkup. Pertama, elemen untuk lantai, dinding, atap. Yang kedua, alat angkut cairan dan pembuangan seperti pipa periuk. Yang ketiga, peralatan sanitasi atau kesehatan. Dan yang keempat, lantai dan dinding seperti ubin. Baiklah, setelah kita membahas tentang klasifikasi material, kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang pengaplikasian dari material-material tersebut. Yang pertama adalah logam. Pengaplikasian logam pada dunia teknik mesin atau dunia perteknikan banyak sekali digunakan, baik itu dalam logam murni maupun logam campuran seperti non-ferro. Contohnya adalah seperti dalam teknik mesin, yaitu dalam pembuatan rangka seperti rangka motor, rangka mobil, dan sebagainya. Itu merupakan contoh pengaplikasian dari penggunaan logam, yaitu logam campuran. Kemudian seperti penggunaan pada pesawat terbang. Pesawat terbang juga hampir 90% komponennya adalah dari logam. Kemudian untuk pengaplikasian dari keramik, seperti yang sudah saya bahas tadi, yaitu keramik bisa digunakan seperti dalam pembuatan pecah belah dalam rumah tangga, maupun bisa diaplikasikan dalam penggunaannya yaitu dalam teknik mesin seperti turbin pesawat. Pada umumnya perusahaan-perusahaan besar menggunakan material dari turbin pesawat menggunakan campuran dari bahan keramik. Itu berfungsi sebagai agar panas yang dihasilkan oleh turbin tidak membuat material lainnya terbakar atau meleleh. Dikarenakan tingkat atau titik didih dari keramik sendiri itu lebih tinggi daripada logam dan polimer. Proses pembuatan besi. Logam besi dibuat dari bahan baku utama, yaitu biji besi. Biji besi umumnya didapatkan dari kerak bumi yang diambil dengan cara menambang. Biji besi hasil tambangan biasanya berbentuk bongkahan besar dengan beraneka ragam bentuk, ukuran, dan warna. Karena biji besi tersebut masih tercampur bahan-bahan lain, seperti tanah liat, pasir, batu-batuan, dan senyawa kimia lainnya.
Setelah biji besi dibersihkan dari kotoran seperti material tanah dan bebatuan, tahap selanjutnya biji besi dibersihkan secara menyeluruh atau washing. Proses washing dilakukan untuk menghilangkan senyawa kimia lain. Biji besi dimasukkan ke alat berat trommel screen. Alat trommel screen berfungsi sebagai ayakan berbentuk drum raksasa. Biji besi diputar hingga seluruh bagian bersih dari berbagai kotoran. Setelah biji besi bersih, masuk ke tahap pemecahan atau breaking biji besi. Proses pemecahan ini menggunakan mesin hammer mill hingga biji besi menjadi serbuk halus. Kemudian proses penghancuran dengan bantuan mesin gyratory mill dan penghalusan atau grinding dengan mesin ball mill. Selanjutnya dilakukan pemurnian besi dan dilakukan pencetakan sesuai kebutuhan. Proses pembentukan pellet. Serbuk biji besi dimasukkan ke dalam mesin pan palletizer. Kemudian, biji besi tersebut akan dicampurkan dengan batu bara dan bentonit sebagai perekatnya. Proses ini untuk membuat gumpalan konsentrat biji besi yang sangat halus menjadi sebuah butiran. Selanjutnya biji besi dipanaskan dengan suhu 1300 derajat Celcius agar keras, kuat, dan tidak mudah hancur. Pellet yang telah keras tersebut dileburkan ke dalam tungku blast furnace dengan suhu hingga 1800 derajat Celcius. Proses peleburan atau smelting ini akan menghasilkan logam besi cair dengan suhu tinggi. Proses terakhir, besi tersebut dicetak dan dibentuk sesuai cetakan besi kasar atau pig iron. Setelah dingin, besi tersebut pun siap untuk dikomersialkan dan digunakan sebagai bahan material. Itulah sekilas proses pembuatan besi baja. Sangat mudah menemukan kantong plastik di kehidupan sehari-hari, baik yang masih digunakan atau yang tergeletak begitu saja di pinggir jalan atau di tempat sampah. Kantong plastik ini dibenci namun tetap dibutuhkan. Kita semua tahu plastik menjadi sebuah masalah besar dalam pencemaran lingkungan baik di darat hingga di laut. Walau begitu, karena harganya yang murah, kuat, tahan lama dan kurangnya kesadaran membuat penggunaan kantong plastik sangatlah besar, termasuk terhadap imbas dari produksi sampah plastik ini. Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian untuk melihat proses pembuatan kantong plastik di pabrik modern. Kantong plastik ini biasa kita temui sebagai pembungkus makanan, barang belanja, hingga kantong membuang sampah. Begitu dekatnya kantong plastik dengan kita, dapat dipastikan pasti ada kantong plastik di dapur kalian. Proses produksi pembuatan kantong plastik ini dimulai ketika bahan baku utama yaitu butiran resin polyethylene datang di pabrik. Butiran resin polyethylene linear ini akan dicairkan dan dicampurkan dengan bahan polyethylene berdensitas rendah di dalam mixer besar yang tertutup ini. Campuran butiran ini akan dicampurkan secara sempurna menjadi bahan yang homogen. Selanjutnya, butiran dilelehkan pada mesin extruder yang memanaskannya ke suhu yang bervariasi antara 356 derajat Celcius hingga 465 derajat Celcius. Proses ini menghasilkan film polyethylene dalam bentuk tabung panjang menyerupai balon udara. Film polyethylene ini memiliki panjang beberapa puluh meter dengan ketebalan minimal 2/10.000 inci
dan keliling 20 inci. Selanjutnya, tabung plastik ini akan mendingin secara bertahap. Proses selanjutnya adalah di mana roll yang berputar akan meratakan tabung plastik. Pada kondisi ini, film polietilen kini mudah untuk diproses. Kemudian, mesin akan memotong tabung di dua sisi untuk mendapatkan gulungan yang berbeda. Strip plastik berlebih akan disingkirkan dan didaur ulang kembali dalam proses ini. Beberapa ratus meter film plastik diproduksi dan digulung. Gulungan khusus ini berisi jumlah film yang dibutuhkan. Setelah gulungan penuh, film kemudian dipotong. Gulungan ini bergerak maju dan dapat dipindahkan ke departemen lainnya. Gulungan kosong mulai terisi secara otomatis. Satu gulungan penuh memiliki berat 348 pon dan dapat menghasilkan 35.000 kantong plastik. Langkah selanjutnya mencetak tulisan atau gambar pada tas plastik. Tinta berbasis alkohol ini bersirkulasi terus-menerus untuk mempertahankan viskositasnya. Gambar dibuat oleh roll tinta, sementara di sisi lain warna yang berbeda diterapkan pada tas. Setelah pencetakan selesai, film plastik digulung kembali. Setelah gulungan penuh, pemotongan tas dapat dimulai. Mesin ini menghasilkan 150 kantong plastik per menit. Sealer mengikat tepi tas dengan panas, dan roda mengambil tas dan meletakkannya di dua spindle yang masing-masing dapat menampung 250. Di sini mereka membuat tas dengan resleting kedap udara. Resleting terbuat dari bantalan plastik yang dimasukkan ke dalam slot. Resleting dibuat terlebih dahulu dan dibuka gulungannya secara bertahap. Strip resleting dipotong dan diikat dengan panas ke tas pada suhu 356 derajat. Di bagian lain pabrik ini, mereka membuat kantong plastik dengan pegangan. Tas cetak beredar di roll ini, dan mesin yang memanaskan bagian sisi-sisinya memberikan bentuk yang diinginkan pada tas. Kemudian mesin lain dengan pukulan membuat lubang pegangan. Tas kemudian disegel dengan panas dan dipotong pada 302 derajat. Di tempat produksi lainnya, mereka membuat tas kemasan produk lain. Salah satu ujung tas disegel panas, dan mesin ini membuat lubang yang memungkinkan udara keluar dari tas saat diisi, agar dapat diisi dengan banyak barang. Pada tahap ini, stempel memotong lubang pegangan. Tas dipotong sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan secara otomatis menyegel sisi lainnya. Pabrik ini membuat 8 jenis tas dengan total keseluruhan lebih dari 1 juta tas plastik setiap hari. Baiklah, karena kita sudah membahas tentang klasifikasi material, mari kita sedikit room tour. Kita langsung mengaplikasikan ke dekat kos teman saya. Mari kita lihat ada barang dari material apa saja di sini. Yang pertama, mari kita lihat di sini terdapat. Ini merupakan kotak air yang dimana di sini terbuat dari polimer atau plastik. Kemudian terdapat juga di sini buku tugas dari teman saya. Ini merupakan bahan dari non logam, bisa kita golongkan kepada komposit. Kemudian kita lihat lagi di sini yang merupakan logam, contohnya adalah kunci. Ini merupakan kunci kos dan kunci motor.
meskipun tidak pernah dikunci kosnya. Ini merupakan bahan logam campuran. Kemungkinan di sini terdapat campuran kromium, Fe dan aluminium, itu kemungkinan, saya tidak tahu. Oke, tadi ada kunci, kemudian mari kita lihat kamera belakang dulu. Ini ada stick PS. Stick PS ini kalau luarnya terbuat dari polimer. Tentunya di dalam kabel ini terdapat tembaga atau kuningan. Kemudian di dalamnya juga terdapat unsur-unsur lainnya yang mengandung logam. Selain itu juga terdapat dinding dari bata, semen, juga bisa kita golongkan ke bahan-bahan non logam. Di luar udah seperti room tour, terdapat kursi tak berpenghuni. Itu merupakan bahan non logam atau bahan alam. Oke, itu cukup sekian room tour kita. Saya Randy Satriawan, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.